Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi, tempatnya belajar psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih tentang kemampuan apa saja yang harus dimiliki seorang anak sebelum mereka memasuki usia sekolah dasar atau SD. Nah, apabila nanti teman-teman di luar sana tertarik atau teman-teman penasaran, sebenarnya anakku atau ponakanku atau adikku ya butuh punya kemampuan apa aja sih sebelum mereka bisa dikatakan siap duduk di bangku sekolah dasar atau jenjang yang lebih tinggi yaitu dari TK. Nah teman-teman semua, oke, akan segera kita mulai ya. Nah baik, seperti biasa tentunya kita perlu menyamakan persepsi dulu. Sebenarnya kenapa sih anak-anak perlu memiliki skill tertentu sebelum mereka itu masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah dalam hal ini Mbak Eka membahas atau menjelaskan tentang kemampuan anak-anak yang akan beradaptasi dari TK ke SD. Nah teman-teman, perlu kita pelajari ya, perlu kita pahami juga bahwa pendidikan dari TK ke sekolah dasar itu sebenarnya cukup Mbak Eka bilang cukup jauh perbedaannya ya. Kenapa? Biasanya nih kalau di TK mereka masih bisa entar-entaran deh ya, atau masih bisa banyak bermainnya. Nah sementara ketika anak-anak sudah duduk di bangku sekolah dasar, mau gak mau meskipun ada ekstrakurikuler ataupun jam istirahat, anak-anak ini akan dituntut untuk mampu duduk lebih lama. Kemudian akan dituntut untuk mampu berkonsentrasi dalam waktu yang cukup lama. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menyerap pelajaran. Nah maka teman-teman, ini dia tips yang bisa dilatihkan kepada anak-anak di rumah dimanapun teman-teman berada ya, supaya mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan mampu menyerap berbagai informasi yang diberikan ketika mereka duduk di sekolah dasar. Baik, kemampuan yang pertama yang wajib dimiliki oleh anak yang akan masuk sekolah dasar itu adalah kemampuan mengamati bentuk. Nah, setidaknya mereka sudah mampu menamai atau mereka mampu mengerti bahwa oh, ini adalah bentuk misalnya bunga, ini hewan, ini bentuk bangun datar, ini bangun ruang. Jadi segala macam bentuk sebisa mungkin teman-teman di rumah sudah memberi stimulus. Oh, ini namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Nah, kemampuan ini bisa didapat dari mana? Selain memang belajar atau dimediasi dengan berbagai buku-buku pelajaran, teman-teman gak perlu repot. Bawa aja anak-anak itu jalan-jalan ya, keluar, melihat-lihat ini ada bentuk apa, ini benda warna apa, dan lain sebagainya ya. Nah teman-teman bisa belajar dari sana. Tentu anak-anak zaman sekarang, ini berdasarkan berbagai kasus yang Mbak Eka tangani di lapangan ya, selama pasca pandemi, anak-anak itu sekarang lebih banyak menonjol di sisi visualnya. Nah maka silahkan menyesuaikan, tapi juga ini nggak bisa dipukul rata ya, karena masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda-beda tentunya. Nomor 2, nah kemampuan yang wajib dimiliki oleh anak yang akan masuk SD itu adalah kemampuan membedakan ya, mana yang istilahnya lebih besar, mana yang lebih kecil, atau apa sih perbedaannya anak pertama dengan anak kedua, misalnya di urutan kelahirannya ya. Apa perbedaannya gunung dan laut. Nah kemampuan membeda-bedakan yang istilahnya itu nanti akan memancing mereka supaya mereka bisa berpikir lebih kritis teman-teman. Nah jadi kemampuan membedakan itu juga menjadi hal yang paling penting ketika anak-anak ini akan masuk sekolah dasar. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki seorang anak di nomor 3 itu adalah kemampuan membedakan besar kecil ya misalnya. Kemudian jumlah, mana yang besar, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit gitu ya. Dan perbandingan. Nah kemampuan membedakan besar kecil, jumlah, perbandingan ini tentu sangat akan membantu anak-anak teman-teman ya, dalam hal memetakan sendiri permasalahan mereka nanti di lapangan. Nah kemampuan-kemampuan ini juga nantinya akan menjadi dasar atau menjadi basic ketika mereka mempelajari ilmu matematika. Nah kalau anak-anak sudah terbiasa dengan berapa jumlah jari kaki manusia misalnya, atau coba tunjukkan nih ada 2 gambar ya, mana yang menurut kamu jumlah telur ayamnya sama dengan jari tangan manusia misalnya kayak gitu. Nah atau bisa juga contoh yang lain, berapakah jumlah roda mobil city car atau mobil yang ada di jalanan ya, nanti ditambah lagi levelnya.
berapa sih jumlah roda ban mobil truk ya. Nah, hal-hal sederhana seperti itu teman-teman, itu akan memancing anak-anak supaya dia tertarik dengan kemampuan matematika atau berhitung. Yang mana di dalam kemampuan matematika ini nanti akan kemampuannya berkembang agar dapat beradaptasi dengan kemampuan yang lain. Kan dari sana anak-anak akan belajar kemampuan abstrak ya, berani memecahkan masalah, kemudian lebih termotivasi nih untuk melihat berbagai peluang. Nah, maka pastikan anak-anak benar-benar sudah memahami tentang konsep dasar besar kecil, perbandingan, sampai penjumlah dan lain sebagainya ya. Lanjut di nomor 4, kemampuan yang harus dimiliki seorang anak sebelum mereka masuk usia SD atau masuk sekolah dasar. Nah, itu adalah tentang ketajaman pengamatan atau pengamatan yang tajam. Nah, ini bisa didapat dari mana? Teman-teman bisa mengingatkan mereka nih dalam sehari-hari ya. Hari ini adik pakai baju warna apa, atau kakak pakai baju warna apa, pakai sendal warna apa, pakai sepatu warna apa, ada gambar apa aja. Nah, itu yang paling gampang. Nanti kalau sudah di kemampuan dasar nih, apa yang mereka kenakan mereka hafal, mereka ingat ya. Mereka juga bisa mencari apa yang berbeda dari gambar baju mereka tuh ada tulisan apa atau gambar apa, baju ayahnya, baju kakaknya, adiknya. Nah, dari kemampuan ini teman-teman, nanti anak-anak itu akan lebih terstimulus ya untuk secara otomatis melihat permasalahan secara detail. Nah, maka kemampuan ketajaman kemampuan ini tadi itu sangat penting. Karena apa? Anak-anak akan melihat permasalahan secara lebih detail dan lebih menyeluruh. Kemudian di nomor 5 teman-teman semua, kemampuan yang harus dimiliki seorang anak nih sebelum mereka masuk sekolah dasar itu adalah kemampuan konsentrasi. Nah, kemampuan konsentrasi ini susah-susah gampang. Karena apa? Kebanyakan dari anak-anak itu mereka hanya bisa fokus dan bisa konsen terhadap sesuatu yang paling mereka sukai. Jadi belum fleksibel atau belum terlalu bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan. Nah, maka anak-anak perlu diajarkan nih, kalau mereka lagi belajar ya belajar, lagi makan ya makan, lagi main ya main, lagi ngobrol ya ngobrol. Jadi mulai sekarang biasakan kepada anak-anak kita jangan melakukan berbagai hal di waktu yang sama. Misalnya kayak mengerjakan 2 hal tertentu dalam satu waktu. Karena apa? Itu akan memecah konsentrasi anak teman-teman. Nah, jadi pastikan ketika dia melakukan sesuatu benar-benar fokus matanya, pikirannya dan hatinya adalah tercurah untuk hal yang sedang mereka lakukan. Nah, itu bisa dibiasakan supaya kemampuan konsentrasi anak-anak meningkat. Dan jangan lupa dipertahankan. Misalnya nih saat ini bisa 5 menit fokus dan konsen ya, duduk tenang misalnya. Nanti ditambah 10 menit, ditambah 15 menit. Nah, jadi memang waktunya itu harus diatur oleh figur lekat mereka atau orang-orang terdekat si anak-anak ini. Lanjut di nomor 6 teman-teman, kemampuan yang harus dimiliki seorang anak sebelum mereka masuk ke sekolah dasar itu adalah daya ingat. Nah, daya ingat ini berkaitan sekali dengan berbagai info yang masuk ya ke dalam pemikiran mereka atau yang mereka terima, stimulus-stimulus dari lingkungan. Nah, teman-teman perlu kita pahami bahwa daya ingat itu sebenarnya ada 2, yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang. Nah, sebisa mungkin kedua hal ini bisa saling terkait. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membiasakan anak mengulang-ulang kembali misalnya pembelajaran yang sudah mereka terima di sekolah, atau membuat berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menarik atau membuat anak berpikir lebih keras nih ya. Misalnya kayak oke, sekarang ada huruf nih, ada A, B, C, D, E. Nah, sekarang tolong diulang tapi dari belakang ke depan. Nah, misalnya kayak gitu. Atau ada kata bola, yuk sekarang cepet-cepetan yuk kita eja dari belakang ke depan. Nah, teman-teman, apabila teman-teman melatihkan hal ini, tentu saja teman-teman sedang melatih kemampuan mengingat jangka pendeknya. Nah, kalau ini sudah terus-menerus bisa dilakukan, teman-teman bisa terbiasa, anak-anak juga terbiasa, nanti kemampuannya ditingkatkan. Nah, ketika levelnya semakin tinggi nih, misalnya kata-katanya tadi yang 4 kata, 5 kata, hingga 10 kata dan lain sebagainya itu semakin meningkat, maka secara otomatis nanti kemampuan jangka panjangnya pun juga akan meningkat. Nah, yang terpenting teman-teman untuk membantu anak mengingat dalam kemampuan jangka pendek atau kemampuan jangka panjang itu adalah buat mereka sebahagia mungkin situasinya. Nah, jadi misalnya kayak berapa kali sih lampu merah yang kita lewati untuk menuju ke rumah? Yuk dihitung. Nah, atau berapa kali ya kita melihat sepeda motor berwarna merah yang parkir di samping sebelah kanan mobil kita?
ketika kita sedang berhenti di lampu merah misalnya kayak gitu. Nah, jadi situasi yang membuat anak itu jadi tertarik ya, mereka jadi terbiasa belajar sendiri meskipun nanti teman-teman sudah tidak memberi stimulus lagi kepada mereka. Nah, baik, yang terakhir atau di nomor 7, teman-teman, kemampuan yang harus dimiliki seorang anak sebelum mereka memasuki usia sekolah dasar atau masuk SD. Nah, itu adalah kemampuan memahami cerita. Karena kebanyakan nih dari kasus-kasus yang sudah mereka alami atau kasus-kasus yang masuk selama masa pandemi kemarin, anak-anak cukup males mendengarkan orang-orang bercerita atau membaca cerita. Karena apa? Mereka lebih suka nonton gadget ya. Karena gadget lebih berwarna, perubahannya cepat, dan panca indera mereka itu aktif ketika mereka melihat gadget. Nah, maka teman-teman semua, tolong dilatih kemampuan untuk memahami cerita. Nah, bisa lewat mana? Bisa pertama nih, misalnya belajar mencari kata-kata yang penting, atau belajar memaknai kata-kata yang sudah teman-teman ceritakan. Ya, kemudian bisa juga diajak untuk mereview teman-teman, ya, mereview buku bacaan yang sudah mereka baca. Nah, dengan kemampuan memahami cerita ini, nanti kosakata anak itu akan meningkat. Ketika kosakatanya meningkat, tentu mereka akan lebih mudah mengutarakan pendapatnya ya pada saat mereka memasuki sekolah dasar. Nah, selain itu, mereka juga akan lebih mengerti nih berbagai instruksi, berbagai arahan yang harus mereka kerjakan. Maka itu akan memperkecil kemungkinan mereka mengalami kebingungan di sekolah. Karena apa? Kadang anak-anak yang belum memahami konsep bercerita atau belum bisa memahami konsep mana sih poin penting dari yang disampaikan oleh seseorang. Nah, itu nanti di kelas tuh cenderung mengulang-ulang pertanyaan. Misalnya nih, temennya satu habis tanya, Bu Guru atau Pak Guru, apa sih maksudnya dari ini nomor sekian, misalnya kayak gitu ya. Nah, karena kebetulan dia belum sampai di nomor itu teman-teman. Tapi nanti ketika dia sampai di nomor itu, dia nggak ngamatin temennya tadi tuh ngomong apa ya, temennya tanya apa. Dia mengulangi pertanyaan yang sama. Nah, maka itu termasuk dengan buang-buang waktu. Jadi ketika anak ini diajarkan untuk memahami berbagai cerita, memahami berbagai pemahaman ketika orang lain berbicara, nah tentu itu akan lebih efisien untuk mereka menyerap pembelajaran di sekolah. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi podcast kelas psikologi pada kesempatan kali ini ya, berbagai hal yang sebaiknya dimiliki oleh anak-anak sebelum mereka masuk sekolah dasar. Kalau info ini menarik atau teman-teman merasa wah ada yang perlu di-sharingkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti sebisa mungkin akan Mbak Eka bales atau akan Mbak Eka respon ketika teman-teman menanyakan pertanyaan. Atau jika teman-teman ingin berkonsultasi langsung, silakan aja cek kolom deskripsi ya untuk mengatur jadwal konsultasi. Oke teman-teman semua, selamat mendampingi Ananda berproses ya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, langsung aja share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Sampai ketemu lagi pada podcast kelas psikologi yang lain. Dadah!